Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kusman Subarja. Kali ini saya akan bercerita singkat saja sebetulnya terkait judul refleksi untuk proyeksi masa depan. Nah, ini menariknya adalah karena yang sering terjadi yang namanya di usia SMK, siswa itu jarang yang memikirkan masa depannya. Nah, gimana nanti aja lah sebetulnya. Mau lulus ya nanti gimana nanti gitu. Sekarang ya sekarang gitu. Kemudian setiap akhir semester itu pun yang pikirannya liburan aja sebetulnya gitu. Ya. Dan permasalahannya ya fokus siswa ketika menjelang akhir semester atau menjelang lulus, jelang akhir semester sih yang paling terasa itu pikirannya liburan aja dan menyelesaikan nilai tanpa ada mereview kembali apa yang sudah dilaluinya gitu. Kemudian karena tidak direview ya jadi lupa dia itu sudah belajar apa saja. Akibatnya ketika di semester depannya ditanya sama gurunya, atau guru yang lain sudah pernah belajar ini belum jawabannya? Ya belum, tidak tahu, lupa dan sebagainya. Kemudian itu juga dia juga tidak apa ya, tidak tahu gitu harus apa yang harus diperbaiki, apa yang ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan, itu juga masih bingung. Karena ya sekolah itu sebatas pengukur kewajiban saja, asal jalan, asal sekolah, asal berangkat, minimal dapat nilai lulus sudah selesai gitu. Nanti ya gimana nanti gitu. Tapi belum ada target dan strategi bagaimana. Ya memang secara umum ya, tapi tidak semua. Ada juga anak yang apa sudah punya target, sudah strategi, harus tahu sudah tahu apa yang harus diperbaiki, gitu. Tapi tidak banyak. Gitu. Kemudian ketika awal semester baru, masuk semester baru, akibatnya ya masih motivasi belajarnya belum up, masih perlu dinaikkan, perlu di warming up, perlu dinaikkan. Nah, ini juga jadi problem sebetulnya ketika anak-anak itu sekolah hanya sebatas pengukur kewajiban saja. Sebatas rutinitas sebetulnya itu belum menjadi kebutuhan. Nah, ini permasalahannya ini intinya dari akhir semester sampai ke awal semester, taruh saja dari Juni ke Juli misalkan, itu kan ada jeda dari semester genap ke semester ganjil tahun pelajaran berikutnya. Nah, itu yang terjadi, ya pokoknya liburan, senang-senang, tapi tidak tahu nih, saya harus memperbaiki apa, saya harus merefleksikan apa gitu. Nah, sehingga ketika saya lihat akar permasalahannya itu, ya motivasi belajar ini memang turun. Kenapa? Karena lupa dia itu sudah melalui apa saja. Sudah dari sekolah itu apa saja yang dilalui, apa saja yang sudah dipelajari, apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian apa yang dilakukan ke depan dia tidak tahu. Cita-citanya ke depan juga menjawabnya spontan saja. Paling tidak jawabannya ya kerja saja. Tapi kerja di mana, bidangnya apa spesifikasi pekerjaannya, kompetensi apa yang dibutuhkan supaya bisa mencapai ke sana, apa yang harus disiapkan supaya bisa tercapai cita-citanya itu tidak ada. Pokoknya lulus sekolah kerja dapat uang. Kerjanya apa ya gimana nanti. Nah, ini juga problem kenapa? Karena fokusnya jadi tidak jelas. Ketika fokusnya tidak jelas ya, dia tidak tahu apa yang saya butuhkan, apa yang harus saya tingkatkan, kekurangan apa yang harus saya tinggalkan di semester yang sebelumnya dan sudah lalu. Nah, untuk mengantisipasi ini, saya coba menggunakan refleksi 4P. Ini yang mulai dari peristiwa, refleksi 4P ini sebetulnya untuk apa ya, di akhir kegiatan, di akhir semester, itu direfleksi. Nah, ya direfleksi apa? Dari 4P itu, yang pertama, itu menceritakan. Yang pertama itu peristiwa, apa saja sih yang sudah dilalui selama satu semester itu. Hambatannya, kesulitannya, kemudian apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi itu. Nah, itu juga kan perlu diingatkan kembali, supaya nanti ketika menemui hal yang sama, mereka sudah tahu nih, dulu saya pernah ketemu ini, cara solusinya seperti ini, dan bisa relatif lebih cepat penyelesaiannya. Kemudian P yang kedua itu perasaan. Nah, perasaannya ini bagaimana sih perasaan dia ketika apa ya? Ketika mengalami pembelajaran di semester sebelumnya. Gitu.
perasaannya bagaimana? Apakah senang, sedih, gembira, kecewa, atau apa gitu. Nah, ungkapan perasaannya juga bisa menjadi refleksi untuk gurunya, bagi guru. Jadi ketika anaknya lebih banyak yang menyampaikan kecewa, sedih, tidak suka, atau bahkan marah, berarti gurunya harus memperbaiki diri, harus mengupdate proses pembelajarannya. Tapi kalau lebih banyak yang senang dan bahagia, berarti harus dipertahankan dan ditingkatkan juga. Kemudian pelajaran. Nah, pelajaran di sini maksudnya adalah apa sih pengetahuan yang sudah mereka dapat? Apa sih kompetensi yang sudah mereka dapat dari awal semester sampai akhir semester itu? Itu juga biar dirinci disebutkan satu-satu supaya mengingatkan kembali oh, bahwa saya sudah belajar ini. Jadi dia tidak merasa setelah selesai semester itu ya tidak belajar, nggak tahu belajar apa gitu. Tapi dia tahu apa yang dia pelajari. Nah, kemudian apa yang terakhir penerapan. Penerapan ini sebetulnya sih apa yang harus dilakukan di masa depannya ke depannya apa yang harus dilakukan oleh siswa ini. Ketika dia melihat oh saya banyak yang kurang di sini, saya meningkatkan ini. Oh saya punya cita-cita ke sini harus meningkatkan di sini. Itu penerapan itu mungkin tindak lanjut, rencana tindak lanjut dari apa yang akan mereka lakukan. Itu untuk refleksinya. Nah, ketika saya coba itu, yang terjadi adalah mereka mengingat kembali apa yang sudah dilalui. Bahkan ada yang bertanya ke temannya, kemarin kita ngapain aja sih? Saling bertanya. Gitu. Jadi ada komunikasi dan mengingat kembali. Nah, dengan begitu maka apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilakukan, mereka ingat kembali dan tidak dilupakan begitu saja. Kemudian mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Kemudian harapan dan cita-citanya seperti apa. Gitu. Dan di sini kelihatan semangatnya mulai tumbuh. Kenapa? Kelihatan dari mana semangatnya mulai tumbuh? Dari harapan mereka. Harapan-harapan yang mereka inginkan di pembelajaran yang berikutnya. Dan itulah yang menjadi PR yang harus diwujudkan oleh gurunya. Itu karena ketika gurunya bisa memenuhi harapan-harapan mereka, maka insya Allah semangat belajar mereka pun akan meningkat seiring dengan terwujudnya harapan-harapan mereka itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, ini hanya sekedar berbagi saja. Sekiranya dan tidak sependapat, itu tidak masalah, tetapi paling tidak kita sama-sama untuk memajukan pendidikan di negeri kita tercinta ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.